Halo Sobat BPP, perkenalkan saya Anwar Rusdi. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan melihat proses pembuatan sepatu belajar. Pada pembuatan pola sepatu belajar terdiri dari 3 tahap, yaitu proses sketsa desain, kemudian pembuatan pola master, dan yang terakhir adalah pecah pola. Pada tahap pertama kita akan melihat proses pembuatan sketsa. Seperti apa langkah-langkahnya? Kita simak bersama prosesnya. Nah, ini saya akan membuat sketsa dalam bentuk 2D sesuai dengan desain yang kita inginkan. Jadi desain tersebut itu dalam pembuatan sketsa bisa melihat banyak ide, mulai lewat HP, majalah, dan sebagainya. Nah, desain tersebut yang kali ini saya buat ini adalah desain belajar. Jika tampak samping itu lebih mudah daripada 3D. Nah, ini kita mengacu pada bagian panjang, bagian tulas, terus pembagian bagian ankle leher acuan, itu kita menyesuaikan pada bentuk acuan yang sudah ada. Sambil kita ngobrol-ngobrol, saya membuat acuan dulu. Nah, sesuaikan dalam bentuk desain yang akan dibuat. Itu pada bagian osul, ketinggian H, ketebalan sisi samping ya, itu kita perhitungkan. Mau tebalnya berapa, ini kita sesuaikan. Nah, sketsa itu kan bebas ya. Yang penting looking dari desainnya itu sudah dapat dulu. Nah, ini seperti ini bentuk acuannya. Nah, setelah acuan sudah terbentuk, barulah kita akan membuat desain dari sepatu belajar itu. Nah, ini adalah hasil proses pembuatan sketsa desain sepatu belajar. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses pembuatan pola sepatu belajar. Seperti apa? Kita ikuti proses berikutnya. Ya, langkah selanjutnya jika sketsa ini sudah jadi, bentuk lookingnya sudah dapat, sepatu belajar, nanti berikutnya adalah kita akan mengcopy bentuk acuan. Langkah pertama kita akan menempelkan bagian center ke bagian depan. Ini kita akan membuat kerangka dulu sebelum kita mengcopy bentuk acuan di sisi offsetnya ini semua ya. Jadi kita membuat kerangka untuk penguat istilahnya. Nah, ini kita copy dulu, berikan kerangka. Pada saat penempelan copy of last atau menggunakan isolasi ini, usahakan meminimalisir kerutan. Jadi benar-benar diusahakan benar-benar bebas kerutan nanti copy of last. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah di bagian tengah. Nah, jika ada kerutan kecil-kecil seperti ini tidak masalah, bisa di flattening menggunakan bagian tepi cutter untuk memflattening dari paper tape tersebut. Jadi bentuknya biar mulus, halus. Nah, ini adalah kerangka pada nanti saat pelepasan itu paper tape tidak mudah sobek. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mulai membalut dari bagian ujung atau hidung acuan ya. Nah, ini hidung acuan, usahakan melebihi dari kerangka tersebut ya. Nah, ini garis center ini supaya pada saat kita membuat garis center itu di bagian sisi outset dan sisi inset itu bisa terbagi dua, dan pada saat nanti pelepasan nanti itu bisa rata ya. Nah, seperti ini.
Penempelannya setengah lebar paper tape. Dan ini diteruskan sampai ke bagian belakang atau back counter. Untuk kemiringan penempelan paper tape ini menyesuaikan dari depan ya. Jadi kalau mamanya miringnya segini ya terus itu sampai ke bagian belakang. Nah, ini dirapikan dulu, di flattening. Bagian bawah ini kita flattening, masukkan ke bagian dalam sini, dan bagian atas kita rapikan juga. Bagian belakang ini full ya, jadi menutupi bagian belakang juga. Nah, setengahnya ini, pembagian setengah antara outset dan inset itu kita tutup full aja. Nah, bisa di flattening, kerutan-kerutan itu pasti akan terflattening, jadi diminimalisir kerutannya. Langkah selanjutnya kita akan memberikan bagian center, pembagian antara outset dan inset, mulai dari depan dan belakang. Caranya ini kita tempelkan dulu paper tape ini ke bagian garis yang ada di cutting mat. Nah, seperti ini. Nah, acuannya adalah garis-garis yang ada di cutting mat. Supaya apa? Jika paper tape ini langsung menempel begitu saja, itu tidak lurus. Jadi kalau mamanya kita mengacu pada garis-garis yang di sini, itu lebih memudahkan pada saat meluruskan paper tape. Nah, seperti ini. Terus di bagian bawahnya kita potong, lalu kita tempelkan di sini. Lalu kita potong di bagian sisanya. Nah, kalau sudah seperti ini, berikutnya bagian belakangnya. Nah, ini juga usahakan pas center. Setelah kita cek kalau sudah presisi pembagian inset dan outset, baru kita menentukan titik tekuk di bagian tengah atau gemuk acuan. Nah, caranya gimana? Kita arsir dulu menggunakan pensil di cutting mat, lalu kita goreskan seperti ini. Nah, di bagian tumit, nah tumit ini harus sejajar dengan bagian gemuk yang depan. Lalu kita gores seperti ini. Nah, ini bisa membekas di sini pensilnya. Nah, ini kita cari, kita bagi panjangnya, ini kita bagi dua. Ini jadi tengah-tengahnya ini. Nah, ini bagian titik tertingginya. Sama halnya di bagian outset, mencarinya seperti itu. Karena di bagian inset ini belum ada isolasinya, kita isolasi dulu. Kecil aja seperti ini. Lalu sama seperti outset kita cari. Ini secara praktis saja ya. Nah, insetnya sudah membekas, kita bagi dua panjangnya. Lalu di tanda tersebut, inset ataupun outset itu kita sambung menggunakan meteran atau medlin. Nah, seperti ini, melingkar dari inset melingkar ke outset. Titik V ini adalah titik tekuk pada saat kaki melangkah. Nah, seperti ini, bagiannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari titik C yang di bagian atas tumit belakang ini ya. Ini kalau untuk rumus itu 1/5 SL, 1/5 SL. Nah, SL itu adalah panjang telapak standar length. Ya, ini panjang telapak SL atau standar length. Jadi 1/5 SL. Nah, SL-nya berapa? Kita ukurkan dulu menggunakan meteran. 270. Nah, 270 bagi 5. 25, 2 sisa berarti 54 ya. Nah, 54 itu kita ukurkan dari titik S. Nolnya ini di sini. Mengukur ke arah atas. Berapa tadi? 54. Nah, ini 54. Poin penting ini
adalah titik C dan P ini dipakai seumur hidup. Jadi kalau ada pada saat kita membuat desain di sini ada kerangka atau huruf C, D, T dan sebagainya, itu adalah panduan untuk membuat desain. Kalau sudah, kita akan memulai desain atau membuat gambar, mengaplikasikan dari sketsa ini ke bagian 3D ya, di acuan ini nanti kita gambar. Nah, ini adalah hasil proses covering SULAS metode copy of last. Oke, kita simak proses selanjutnya. Saya sudah menggambar beberapa garis di sini dan sudah menyesuaikan dari desain sketsa di sini. Ini adalah sepatu belajar. Saya copy dan desain ulang di dalam bentuk copy of last pada paper tape yang ada acuannya ini. Nah, tadi yang sudah kita cari dari titik V dan C, selanjutnya dari V ini kita tarik garis lurus ke arah bawah. Nah, ini tegak lurus. Nah, kalau sudah, ini panjangnya berapa, kita bagi dua. Nah, lalu kita tandai. Setelah kita tandai, tarik garis lurus ke arah C. Di sini ada EST-nya, bentuknya, terus bagian frame wing-nya, bagian quarternya sampai bagian belakang ini ketemu titik C, dan bagian lidahnya. Jangan lupa untuk sepatu belajar ini karena kita menggunakan tali, kita juga gambar lubang talinya. Nah, ini dibagi nih. Jadi panjangnya berapa, kita bikin lubang 4 menyesuaikan. Dan kuncian untuk jahitan baru kita potong bagian center, depan dan belakang. Kita potong. Di bagian atas kita rapikan dulu untuk potongannya. Terus jangan lupa bagian bawah ini juga, sisanya ini kita potong juga supaya rapi. Jadi jangan dipaksakan ya untuk langsung putus. Nah, ini yang bagian depan sudah, terus bagian belakang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buka mulai dari depan. Ujungnya kita buka, kita tarik. Nah, seperti ini sobek, berarti masih kurang tembus ya. Nah, ini kita angkat sampai bagian belakang terlepas. Sebelum kita menempel ke kertas pola, kita flattening dulu di cutting mat. Nah, acuan untuk menempel ya usahakan lurus. Nah, ini lurus. Kalau sudah, bagian yang lurus ini V ke bawah ini juga lurus. Jadi siku, ketemunya siku. Nah, kalau sudah kita ratakan menggunakan cutter. Yang bagian ujung ini nanti belakangan. Nah, ini sudah jadi. Baru kita lepas lagi dari ujung. Ini 2 kali kerja ya. Kalau mamanya langsung tempel di kertas itu bisa saja, tapi sudah jam terbang tinggi. Kalau untuk pemula memang harus tahapannya 2 kali. Karena apa? Menghindari resiko salah tempel. Nanti pada saat kita mengangkat, oh ini salah. Nah, ternyata yang ditempel itu kan kertas, bukan medlin. Nah, kertasnya sobek. Nah, untuk lebih aman kita flattening dulu di cutting mat. Tetap merapikan, tapi bagian lekuk dari 3D tadi sudah terflattening di cutting mat tadi. Kalau sudah seperti ini, barulah kita akan memberikan penambahan lasting alone di bagian bawah. Selanjutnya kita akan membuat garis lurus dari titik V ini. Ini kan titik V, saya perjelas lagi. Ini titik C. Dari titik V tarik garis lurus ke arah depan melewati hidung acuan, berarti di atasnya acuan ini ya. Atasnya hidung acuan. Nah, saya praktekkan. Nah, ini bersinggungan dengan hidung acuan. Dan di bagian
depannya ini kita gambar seperti ini. Nah, jadi tidak lancip. Nah, berikutnya kita akan menambahkan lasting allowance, penambahan untuk ditarik uppernya nanti di bagian ujung itu 1 cm, di bagian V ke arah bawah ini adalah titik J join, itu kita kasih 15 mili ya. Terus di bagian S seat point ini S ini 20. Nah, kalau sudah kita tarik garis lurus saja dari belakang seperti ini. Nah, terus di bagian depannya ini menyesuaikan dari bentuk lengkungan. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, sekarang kita akan menggambar bagian titik S. Titik S ini kita menyesuaikan dari paper tape. Lanjut ke bagian atas. Nah, dari titik V itu bersinggungan di bagian titik tinggi ini. Ini adalah titik top T. Nah, ini kita tarik garis lurus. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah pola master. Ya. Jangan lupa informasi selalu diberikan di sini supaya apa? Kita mengetahui bahwa oh ini pola master tipe belajar. Jadi tiap artikel ditulis dan nantinya next kedepannya ini kan diarsipkan ya. Nah, ini adalah pola master. Terus kode acuannya juga size-nya berapa. Nah, kalau sudah seperti ini kita potong. Dipotong garis terluarnya ya. Jadi jika ada garisan di luar ya berarti outline-nya ini yang dipotong. Inilah hasil pembuatan pola master. Selanjutnya kita akan melihat pembuatan pecah pola. Seperti apa prosesnya? Kita simak selanjutnya. Terus yang kedua adalah quarter yang bawah ini. Nah, mengeras ya di bagian dalam antara upper dan lining.